Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Jabiroh dengan NIM 2402010004. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan konstipasi. Apa sih konstipasi? Ayo kita bahas. Dimulai dari latar belakang konstipasi. Latar belakang konstipasi pada dewasa dan lansia meliputi perubahan fisiologis normal tubuh seperti penurunan mobilitas usus dan atrofi dinding usus, faktor gaya hidup seperti kurangnya aktivitas, terus fisik dan pola makan rendah serat, kurang cairan, efek samping obat, serta kondisi medis terkait usia seperti penyakit neurologis, endokrin, dan disfungsi dasar panggul. Kita masuk kepada pengertian konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah kondisi sulit buang air besar atau BAB yang ditandai dengan frekuensi BAB yang jarang, feses yang keras, kesulitan mengejan, dan perasaan tidak tuntas setelah BAB. Kondisi ini dapat disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat, seperti kurang serat, kurang cairan, kurang aktivitas fisik, karena efek samping obat-obatan tertentu. Terus selanjutnya tuh gejala konstipasi. Pasti kalau konstipasi kan ada gejalanya. Nah, kita bahas ya apa aja gejala konstipasi. Yang pertama itu feses keras dan kering. Terus frekuensi BAB yang rendah. Maksudnya frekuensi BAB yang rendah itu kurang BAB-nya tuh nggak rutin setiap hari. Harusnya rutin, kayak misalnya tuh cuman dalam seminggu tuh cuman 2 kali. Harusnya minimal BAB itu 1 kali dalam sehari itu minimal. Kalau yang normalnya 2 atau sampai 3 kali BAB, tapi itu tergantung fesesnya juga. Ada yang kayak mencret gitu kan. Kalau mencret tuh dia kalau mencret tuh cairan kan. Nah, itu juga nggak bagus. Yang bagus tuh dia nggak keras, nggak kering, terus dia tuh ya lembut lah gitu. Nah, selanjutnya tuh sulit mengejan. Kan pernah tuh kalau BAB-nya tuh keras, bakal mengejan kan sekuat-kuatnya biar plong gitu kan, biar keluar BAB-nya. Itu juga nggak bagus. Itu bisa menyebabkan saluran itunya tuh mengejan terlalu kuat, jadi dia tuh bisa pecah dan berdarah. Itulah disebab kenapa BAB itu bisa berdarah. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, perasaan tidak tuntas. Nah, jadi kayak udah BAB tapi kayak masih ada nih gitu, belum tuntas, masih menggantung gitu. Terus nyeri perut dan kram. Itu biasanya dirasakan banget sih. Nyeri karena terlalu mengejan. Jadi pembuluh darah apanya tuh pecah, jadi jadinya berdarah. Itu menyebabkan berdarah, jadi tidak boleh terlalu mengejam, tapi emang kalau nggak enak. Terus perutnya terasa penuh, iya karena BAB-nya ini tidak tersalurkan semua. Nah, selanjutnya penyebab konstipasi nih. Penyebabnya itu ada 2, penyebab sekunder. Penyebab sekundernya itu gangguan internik pada fungsi usus besar atau anoreksi. Terus penyebab sekunder, yang tadi penyebab primer, yang kedua ini baru penyebab sekunder. Yang pertama itu gaya hidup. Nah, kayak kurang olahraga, jarang olahraga gitu kan. Terus nggak makan sayur-sayuran, buah-buahan kayak pepaya. Aku juga awalnya dulu tuh nggak suka pepaya, tapi karena itu jadi ya udah aku suka pepaya, mau nggak mau. Terus sekarang tuh rutin makan pepaya sih. Karena ternyata sembelit itu nggak dirasain hanya orang dewasa juga, anak-anak juga bisa. Anak-anak kan terutama kayak kurang serat gitu juga bisa. Terus remaja dan orang dewasa serta lansia semua bisa merasakan itu sih sembelit. Karena kurangnya itu, kurang cairan, kurang minum. Kan kita dianjurkan tuh minum 8 gelas dalam sehari. Terus kurangnya makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung serat yang bagus untuk melancarkan BAB.
seperti pepaya. Kalau sayur aku kurang tahu sih. Terus obat-obatan. Nah, jadi kayak mungkin kalau minum obat tertentu jadi kayak ada efek sampingnya gitu. Nah, selanjutnya tuh pola makan yang tidak sehat. Nah, kayak jajan junk food itu kayak mie instan itu juga nggak sehat ya. Jangan sering-sering. Minimal tuh sekali aja, nggak boleh sering-sering. Terus juga nggak boleh tuh yang dibarengin minum teh setelah makan nasi. Makan nasi sambil minum teh itu nggak baik. Sebaiknya air putih, bukan air putih susu ya, tapi air putih air putih yang dari galon. Nah itu nggak tahu kenapa namanya air putih, maksudnya air bening kan. Nah terus kurang cairan. Nah itu karena kurang minum dalam sehari itu kan 8 gelas. Nah kalau lebih juga nggak apa-apa. Kalau aku sih ya paling banyak sih aku suka minum, jadi juga sering juga BAK. Nah gitu, jadi penampungan tempat BAK kita itu nggak bisa menampung sebanyak-banyaknya minum. Jadi nanti pas kapasitasnya itu udah sampai kapasitas, jadi dia tuh bakal otomatis kayak ada alarm untuk BAK. Terus pencegahannya itu untuk mencegah konstipasi, tingkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Minum air putih yang cukup, sekitar 8 gelas dalam sehari, lebih juga nggak apa-apa. Jadi ya lebih banyak minum juga nggak apa-apa, nanti juga keluar sendiri. Intinya jangan kurang minum, itu aja sih. Kalau berlebihan juga nggak bagus, tapi pas lah gitu. Apalagi karena panas kan, jadi suka minum, tapi jangan minum es juga nggak baik. Walaupun es kosong itu sama aja, maksudnya aku juga ngalamin. Jadi harus memperbanyak air putih, air hangat kuku tuh bagus juga tuh. Terus dan aktif secara fisik dengan berolahraga yang teratur. Nah kayak jogging gitu kan, bersepeda, main raket, pokoknya olahraga itulah. Gym juga boleh, senam juga boleh sih, senam aerobik boleh juga. Itu kan untuk membakar lemak jahat. Terus penting juga untuk tidak menunda keinginan buang air besar. Nah biasanya kan kayak tunggulah dulu gitu sampai kayak kesesak kali gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kayak pas apa ya udah langsung, walaupun lama nunggunya nggak apa-apa. Mengelola stres. Nah jadi kita tuh juga nggak boleh stres kan, kayak aduh kok ini ya gitu, kok nggak keluar gitu kan, jadinya stres ya. Jadi kita nggak boleh stres, jadi kayak relax aja gitu. Dia tarik nafas gitu kan, lagi BAB itu bisa juga kayak latihan relaksasi itu bisa juga kalau BAB-nya sulit untuk dikeluarkan. Nah terus membatasi konsumsi alkohol dalam agama Islam nggak boleh ya, haram, jadi no. Oke. Terus kafein. Nah kafein itu kan kafein seperti kopi ya, itu dia menyerap apa yang namanya kafein, aku lupa deh pokoknya itu. Nah yang dapat menyebabkan dehidrasi. Kafein itu dia menyerap apa ya, aduh lupa lagi, kayak ada gitu pengertian tapi aku lupa, padahal aku sering juga tuh. Aku literally itu jarang sih, sekali-sekali. Teh juga enggak, jadi aku lebih ke air putih. Nah terakhir kesimpulannya, kondisi gangguan buang air besar atau BAB yang ditandai dengan frekuensi BAB kurang 3 kali dalam seminggu, feses yang kering dan keras, serta kesulitan mengeluarkannya. Penanganannya melibatkan modifikasi pola makan, meningkatkan serat dan cairan, perubahan gaya hidup, meningkatkan aktivitas fisik, dan terapi laksatif untuk kasus kronis. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.